Sekarang J-menu. J-menu merupakan komponen swing yang jika dipilih akan memunculkan pilihan. Biasanya berada di pojok kiri atas dan tempatnya itu tidak berubah-ubah. Di dalam J-menu, kita dapat menyimpan komponen swing lain, disebutnya submenu item. Contohnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita bikin menu, namanya perwalian. Dalam perwalian, kita masukkan menu itemnya, misalkan reguler. Lalu, jika kita ingin membuat seperti ini tuh berarti di dalam menu, kita ada menu lagi. Caranya, kita bikin J-menunya dulu, namanya B, misalkan diisiin padat. Lalu kita bikin menu itemnya, ganjil dan genap. Si menu yang B ini, kita masukin ke dalam menu yang A. Nantinya akan bentuknya akan seperti ini. Lalu kita add separator buat ngasih garis pembatas. Lalu kita bikin menu itemnya yang quit. Lalu quitnya ini kita masukin ke dalam J-menu yang A. Kalau kita ingin membuat shortcut seperti ini, Ctrl key, kita pertama set mnemonicnya dulu, seperti ini. Lalu kita set akseleratornya, seperti ini. Lalu kita bikin J-menu bar, objek J-menu bar. Si A, objek yang menu ini kita masukin ke dalam menu bar. Terakhir, si menu bar ini kita masukin ke dalam frame. Nanti jadinya tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah J-pop-up menu. J-pop-up menu sebenarnya mirip dengan J-menu. Namun, kalau J-pop-up tempatnya bisa di mana aja, tergantung letak mouse-nya. J-pop-up menu ini akan keluar saat mouse diklik kanan. Contohnya seperti ini. J-pop menu ini kita simpan dalam sebuah panel. Jadi kita bikin objek panel dulu, namanya PNEL. Lalu kita bikin J-pop-up menunya, objeknya namanya pop. Kita atur lokasi dan ukurannya. Lalu kita isiin menu itemnya mau apa aja. Kalau udah, si J-pop-up menunya ini, si pop ini kita masukin ke dalam panelnya. Lalu si panelnya kita masukin ke dalam frame. Nanti jadinya akan seperti ini. Selanjutnya J-scroll-pen. J-scroll-pen merupakan kontainer lain yang dimiliki oleh swing. Namun, kalau J-scroll-pen hanya dapat menyimpan satu komponen saja. J-scroll-pen ini menjadi pembungkus bagi komponen lain. Jika komponen yang dibungkusnya lebih besar daripada kontainer J-scroll-pen ini, maka secara otomatis J-scroll-pen akan langsung menyediakan scroll bar. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki label. Label itu diisikan dengan image. Ini objek labelnya. Lalu kita bikin objek J-scroll-pen-nya yang namanya PN. PN ini kita isi sama label yang tadi yang di atas, image. Kita set ukurannya, set lokasinya, lalu kita masukkan ke dalam frame. Nah, kalau seperti ini, artinya si objek di dalamnya, si image-nya ini lebih besar dari si panelnya. Jadi dia akan langsung memberikan J-scroll bar di pinggirnya. Selanjutnya adalah J-split-pen. J-split-pen adalah sebuah kontainer lain lagi yang dimiliki oleh swing, yang fungsinya untuk menampung dua buah komponen. Setiap komponennya ini akan ditampung pada tempat yang namanya subpen. Di antara subpen ini terdapat splitter bar yang fungsinya adalah untuk mengatur ukuran subpennya. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, anggap aja kita bikin dua buah label, namanya atas dan bawah. Label atas dan bawah ini kita masukin masing-masing satu buah gambar. Lalu kita bikin objek split pen-nya, namanya split. Di dalam split ini kita atur di splitnya itu ingin horizontal atau vertikal. Kalau yang seperti ini kita splitnya vertikal. Kalau horizontal dia dari atas ke bawah. Lalu kita masukin si objek labelnya. Lalu kita atur lokasinya dan ukurannya. Lalu kita atur juga jadi si splitnya ini
dividernya, pembatasnya itu ingin di mana. Yang terakhir kita masukkan speednya ke dalam frame. Lalu nanti jadinya akan seperti ini. Selanjutnya JTP. JTP adalah sebuah kontainer yang memiliki tab. Tab ini dapat diberi nama dan dapat kita tambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Pertama kita bikin dulu objek JTP-nya, namanya tab. Lalu kita atur lokasi dan ukurannya. Lalu ceritanya kita akan membuat sebuah panel. Kita akan mengisikan si tab ini dengan sebuah panel dan label. Lalu di tab yang pertama kita isiin panel, dan tab yang kedua kita isiin labelnya. Yang terakhir, si tab ini kita masukin ke dalam frame. Nanti jadinya akan seperti ini. Selanjutnya JSlider. JSlider merupakan komponen swing yang cara kerjanya itu sebenarnya mirip dengan JScrollbar. JSlider ini dapat menentukan arah dari slider, mau horizontal atau vertikal. Di JSlider kita juga dapat menentukan nilai minimum, maksimum, dan nilai inisialnya. JSlider memiliki tick mark, yaitu garis yang menandakan ukuran yang nantinya akan terdapat di slidernya. Contohnya seperti ini. Pertama kita bikin objek slidernya dulu. Lalu kita atur ingin horizontal atau vertikal. Kalau di sini contohnya horizontal. Jumlahnya 100. Lalu kita set major tick spacing-nya 10. Major tick spacing itu yang ini, garis-garis yang ada di bawahnya. Lalu kita set pentix-nya true agar si garisnya ini dapat terlihat. Baru setelahnya kita set lokasi dan ukurannya. Dan yang terakhir kita masukin slider ini ke dalam frame. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya JScrollbar. JScrollbar komponen swing yang cara kerjanya mirip dengan slider. JScrollbar ini dapat menentukan arah. Dapat menentukan arahnya itu ingin horizontal atau vertikal. Kita juga dapat menentukan nilai minimum, maksimum, dan nilai inisialnya. Cara pembuatannya, kita bikin objek JScrollbar-nya dulu, diberi nama scroll, atur arahnya ingin horizontal atau vertikal, masukin ukurannya, lalu kita set preferred size-nya seperti ini, lalu kita set lokasi dan size-nya. Lokasinya di X20 dan Y20 dengan ukuran 20x200. Yang terakhir kita masukin scroll ini ke dalam frame. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya JDialog. JDialog ini merupakan komponen swing yang berfungsi untuk menampilkan konfirmasi atau untuk menanyakan sesuatu kepada user. Jenis-jenis JDialog antara lain message dialog, confirmation dialog, dan input dialog. Nah, ini contohnya. Yang paling atas ini adalah message dialog. Cara pembuatannya, JOptionPen.show message dialog. This itu berarti kelasnya. Lalu kita masukin message apa yang ingin kita berikan kepada user. Tampilannya nanti akan seperti ini. Yang kedua, confirm dialog. Kalau untuk buat confirm dialog ini, kita pertama masukin dulu ke dalam sebuah tampungan integer. Isinya ini, seperti ini. Pertanyaannya apa? Lalu confirm dialog ini adalah judul dari si dialognya. Nah, yes no option ini adalah jenis dari si JOption-nya. Lalu, kalau misal kita bikin if jika dia jawab yes, apa yang akan terjadi? Kalau di sini contohnya, kalau kita memilih yes, dia akan keluar dari sistem. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke dalam sistem. Yang terakhir adalah input dialog. Si JOptionPen ini kita tampung dulu dalam string yang namanya name.
Lalu kita masukkan pertanyaannya, input dialog itu judulnya, dan ini jenisnya information message. Selanjutnya, JDSTOPN digunakan untuk membuat sebuah Windows baru dalam Windows. Merupakan salah satu kontainer lain yang dimiliki oleh Swing. Contohnya seperti ini. Untuk membuat JDSTOPN, kita menggunakan JInternalFrame. Set layoutnya, dan yang terakhir jangan lupa dimasuki si internal frame ini kita masukin ke dalam JDSTOPN. Nah, ini adalah tampilan dari semua JSwing yang telah dijelaskan di atas. Kalau disatukan jadinya akan seperti ini satunya. Terima kasih.